Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up, 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 what's up. Alah, mulah kan. Halo semua, jumpa lagi di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membawakan cerita horor, email berantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com ataupun di DM Instagram Ana Olive dan DM Instagram podcast kisah horor. Hari ini hari apa ya? Hari Selasa men, tanggal 7 bulan 7 tahun 2020. 7 bulan 7 2020. Seharusnya 2007. Nah, mantap itu. Jam 1:46 dini hari. Ya, seperti biasa, aku membacakan cerita horor kali ini adalah lewat tengah malam. Kalau episode kemarin kan aku bacanya pagi ya. Karena badan gak fit. Sebenarnya sih hari ini juga badanku gak fit ya. Soalnya tadi siang aku pergi ke Kediri naik motor ya, lagi kumpul sama konten kreator dari Bogor ya, sekalian saling berbagi inspirasi ya, konten kreator dari Bogor. Tapi sekarang udah berangkat ke Semarang untuk bikin konten di sana. Terus baliknya ke Surabaya itu kan aku naik motor, itu kehujanan dari Kediri sampai Surabaya dan buat badanku meriang. Merindukan kasih sayang. Gimana? Bulan Juli indah nggak? Awal bulan Juli ini indah nggak bagi kalian? Kalau aku sih sedih banget ya. Ya secara kemarin aku habis galau banget karena bertengkar dengan seseorang yang kita sayang. Dan hari ini juga bertengkar lagi. Kayaknya ini aku nggak bisa nikah tahun ini deh. Aduh, maafin aku ya mak. Gak bisa nikah tahun ini, gak bisa ngasih keturunan ya, udah umur 29, masih aja ngejomblo ya. Curcol jadinya. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dan kali ini sudah ada 3 cerita email yang udah aku pilih. Dan email pertama itu datang dari Mas Andi. Kalau kalian tahu, inget ya Mas Andi yang dulu pernah kirim cerita di episode-episode sebelumnya. Itu udah berapa ya? Ada sekitar 4 cerita ya. Dan ini adalah cerita kelima kalau gak salah ya. Cerita kelima. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Dear Mbak Ana, cerita kali ini kita skip dulu kejadian-kejadian sebelum-sebelum ini ya. Mumpung masih fresh. Karena baru 1 jam yang lalu ini terjadi. Wow, 1 jam. Tapi emailnya dikirim tanggal 18 Juni. Aduh, sekarang udah tanggal 7 Juli. Maaf ya Mas Andi karena banyak banget email yang masuk, jadi harus ngantri. Jadi kejadiannya tanggal 18 Juni. Baru 1 jam kejadiannya sebelum dia ngirim cerita. Gitu kan, ngirim cerita ke aku. Hari ini seperti biasa, saya memberikan lecture atau kuliah secara online dari perpustakaan gak jauh dari flat tempat tinggal saya. Sekitar 3 tahun saya bekerja di Lion. Apa sih bacanya ya? Lion. L-Y-O-N lah. Kalau Lion, L-I-O-N. Batuk ya, karena emang efek habis pulang kehujanan ya. Mohon maaf. Di sela-sela pekerjaan saya, memang saya diminta memberikan kuliah juga untuk disiplin ilmu yang saya kuasai. Selama 3 tahun saya tinggal di Prancis. Wih, mantap deh Prancis. Baru kali ini saya mengalami kejadian supranatural. Sebelum ini tidak pernah, hanya di Indonesia saja. Lanjut lagi, perpustakaan tempat saya mengajar online itu terdapat di kompleks sebuah universitas
Bangunannya pun cukup modern. Bukan seperti bangunan zaman Victoria, seperti yang banyak ditayangkan di film-film horor. Hari ini, saya mulai persiapan mengajar dari pukul 8 malam dan mulai mengajar pukul 9 malam. Karena saya sudah terbiasa mengajar malam. Dan saya sudah cukup kenal baik dengan staf perpustakaan saya. Saya ditinggali kunci supaya saat saya selesai bisa saya kuncikan perpustakaannya, lalu kemudian saya titipkan kuncinya ke security kampus. Karena jam operasional perpustakaannya hanya sampai pukul 9 malam waktu setempat. Seperti biasa, saya memberikan kuliah selama 1 jam. Selama saya mengajar, saya memang sudah merasakan beberapa keganjilan, seperti suara-suara orang berjalan bolak-balik menyusuri lorong-lorong buku di belakang saya, atau suara komputer di resepsionis yang seperti ada yang menggunakan. Tapi saya masih gak ambil pusing. Mungkin itu suara dari luar perpustakaan. Saya sudahi kuliah saya. Lalu kemudian saya bebenah barang-barang saya dan memasukkannya ke dalam tas. Buku-buku pun harus saya kembalikan ke rak-raknya masing-masing. Kondisi perpustakaan tadi memang lampu-lampu utama sudah dimatikan. Hanya lampu meja saya yang menyala dan beberapa lampu sudut yang remang-remang yang menyala. Saat saya mau mengembalikan buku ke salah satu rak, saya baru sadar. Ternyata gak jauh dari tempat saya duduk tadi, ada seorang wanita yang kelihatannya sedang membaca buku. Tapi dia tidak menyalakan lampu meja. Mungkin karena posisi dia duduk dekat dengan salah satu lampu sudut yang menyala, pikir saya. Setelah semua buku saya simpan, saya pun mendekati perempuan tadi. Sampai mana tadi? Oh ya, bermaksud memberitahu kalau perpustakaan akan dikunci. Semakin saya mendekat, semakin terlihat tampilan perempuan itu aneh. Pakaian wanita itu seperti gaun-gaun pesta zaman dulu. Saya pikir, masa iya kondisi rawan wabah seperti sekarang masih ada yang mengadakan pesta dansa? Semakin mendekat, dia pun perlahan mengangkat wajah seperti melihat saya. Wajahnya cantik, sangat cantik. Tapi sangat pucat di bawah cahaya remang lampu sudut. Saya mulai berpikir, ini bukan manusia pasti. Saya diam di tempat, lalu dia berdiri dengan cepat menatap tajam ke saya. Lalu dia berjalan menghampiri saya. Langkahnya seperti melayang sejauh dia menghampiri saya. Dia berkata, Chauvisme de imperialisme. Aduh, ini apa sih ya? Gak ngerti aku bahasa Prancis. Ya itulah, Chauvisme de imperialisme. Alah, anjir lah. Gak ngerti mas gue, sumpah. Berulang-ulang dari hanya seperti berbisik, kemudian makin lantang. Sampai kemudian bertepatan dengan dia mengucapkan kata itu dengan menjerit. Dia berjalan menembus badan saya dan hilang di belakang saya. Oh ya, Chauvisme de imperialisme. Susah banget ini. Biasanya tuh Prancis itu lidahnya tuh kayak gitu ya. Susah banget. Jadi yang tadi bahasa Prancis tadi itu artinya selamatkan aku dari pihak kerajaan.
Nggak pakai pikir panjang, saya cepet-cepet berjalan menuju pintu keluar. Saya kunci, bahkan saya lupa matikan lampu. Biar saja saya pikir. Besok tinggal menjelaskan. Saya segera kasih kunci ke security. Lalu saya pulang. Terus terang, sekarang pun sambil saya cerita ini, badan saya masih gemetar dan masih terbayang kejadian tadi. Ini dulu mungkin Mbak Ana, besok saya mungkin akan cari tahu sejarah kampus. Karena saya pun jadi penasaran. Terima kasih Mbak Ana. VS, seperti biasa Mbak Ana boleh diedit atau dirangkum kalau terlalu panjang dan berbelit-belit tanpa merubah esensi cerita. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya ke +33 bla 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 bla. Nah, ini aku baru tahu ya. Ternyata ini aku kan mikir ya, +33. Ini nomor mana ya? Dan ternyata ini nomor internasional dong, nomor Prancis, kode negara Prancis. Ya elah mas, oke aku WA abis ini ya. Beneran nih aku WA abis ini setelah aku bikin podcast. Jarang-jarang kan aku punya kenalan. Dia lagi kerja di Prancis, itu lagi ke Prancis. Ileh, aku aja di Jerman, rumah aku Jejeremanuan. Jejeremanuan guys. Ada itu Singapura. Ini rumahku Jejeremanu, Jerman ya. Nanti jarak 3 km udah Singapura guys. Kota Singapura, Citraland. Anjir lah. Lagian di Prancis ya, aku baru tahu nih. Kan bahasa Prancis itu kayak apa ya, lidahnya itu loh. Gitu ya. Yang aku tahu itu bahasa Prancis cuma ini aja. Hai Mas Andi. Jeshmi Amor Litua. Woi, mantap ya. Itu doang yang aku tahu. Itu gara-gara aku nonton zaman dulu tuh, nonton film I Feel I'm in Love itu. Yang waktu Tita si Sandy Aulia ngomong bahasa Prancis, aku cinta kamu itu ke si siapa, Samuel Rizal. Siapa ya itu kalau pemerannya namanya, kalau diperanin di situ Tita sama Adit. Nah, sama Adit, iya aku tuh suka banget filmnya I Feel I'm in Love. Oke, makasih ya Mas Andi buat ceritanya. Ih, serem banget ini, sumpah. Jadi ini kejadiannya itu Mas Andi itu baru cerita 1 jam setelah kejadian ya. Dan waktu itu kejadiannya tanggal 18 Juni 2020. Tapi aku bacakannya tanggal 7 Juli 2020. Udah lewat hampir 1 bulan ya. Ya karena memang ngantri banget untuk dibacakan ceritanya. Wih. Jadi kalau setan di luar negeri tuh bentuknya kayak gimana ya? Cantik-cantik kan? Ini katanya Mas Andi cantik loh. Cantik banget. Tapi kenapa ya kalau hantunya di Indonesia itu burik-burik semua gitu? Ya kan kalian tahu ya kalau film-film di mana gitu kan, ya film-film Indonesia kuntilanak bentuknya kayak gimana gitu kan. Genderuwo itu serem kan. Terus apa lagi ya? Bebek gombel, payudaranya panjang. Begu ganjang, wah tinggi, panjang kayak Slenderman gitu. Kalau Slenderman kan masih agak elit gitu ya, pakai jas hitam gitu kan, tuxedo, pakai topi gitu kan, kayak topi ala-ala pesulap gitu. Kalau Begu Ganjang dia telanjang guys, cuma pakai kain dililit di bawahnya gitu. Kalau aku lihat di fotonya ya. Kuntilanak gitu, bajunya putih terus, gak ganti-ganti, rambutnya mesti acak-acakan. Tapi kalau di luar negeri itu kan pasti pakai baju zaman dahulu gitu kan, terus rok panjang gitu, dress panjang mengembang gitu, ala noni-noni Belanda. Cantik itu. Aduh. Ya makasih ya Mas Andi buat ceritanya, ditunggu cerita selanjutnya ya. Mas Andi nih rajin banget loh kirim cerita di podcast kisah horor. Salut aku ini mah. Makasih ya Mas Andi, nanti aku WA loh. Habis ini aku WA setelah bikin podcast ini ya. Oke. Anjir, ini kenapa email aku kok gini? Ntar dulu ya, email aku agak error. Logout sendiri.
Oke, kita lanjut lagi ke cerita kedua ya. Cerita kedua datang dari email lagi. Dan kali ini anjir, lama email aku. Ini tadi ke logout email aku. Nah, ini dah. Jadi cerita kedua datang dari Alif Rahma Prihas. Ntar, kok lama sih, lemot. Bentar ya, ini dia. Cerita kedua datang dari Alif Rahma Prihasmoro. Nah, oh dia ini cuma ini guys, kayak ngerekomendasiin ini lokasi ya? Enggak sih. Bentar ya, aku baca ya. Selamat pagi kakak. Jadi saya di sini ingin mencari tahu tentang perumahan Nogotirto Indah Yogyakarta, Kak. Jadi dulu sebelum bangunan ini tuh ada kejadian apa gitu, Kak? Ya, kejadian apa dong? Oh ya, maaf, kenalin nama lengkap Alvita Rahma Prihasmoro, nama inisial panggilan Vita. Usia 17 tahun, daerah kota Yogyakarta. Catatan sebenarnya fotonya ada di Google Maps. Kakak cari aja, search Perum Nogotirto Indah. Soalnya kadang-kadang aku mendengar seseorang teriak minta tolong. Nah, kebetulan belakang rumahku tuh sawah, Kak. Jadi ini kamu mau cerita horor apa mau ngerekomendasiin tempat? Ini subjeknya cerita horor, judulnya cerita horor, tapi nggak ada ceritanya. Adek, nanti kalau kamu udah ngedengerin episode yang terbaru ini, jangan lupa kirim ceritanya loh ya, aku tunggu ceritanya. Untuk lokasinya nanti aku coba cari di Google Maps ya, soalnya HP-nya dibuat nge-record nih. Nanti aku cari di Google Maps, nanti aku posting di story ya, ataupun di di Instagram aku upload ya, untuk, tapi kayaknya nggak etis banget deh. Ya nantilah, pokoknya aku tunggu ceritanya ya. Oke, kita skip ya, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya itu datang dari email lagi. Oke, kita bacakan emailnya. Halo podcast kisah horor. Jadi kejadian ini terjadi di tahun 2008 dan saya alami dengan beberapa teman saya. Sebut saja Ari, Reno, Saidi, Bun, Cika, Indah, dan Elisa. Kejadian ini bermula ketika Elisa dan putrinya diteror hantu perempuan menyerupai kuntilanak ketika mereka cuma berdua di rumah karena suami Elisa sedang dinas di luar kota. Pada malam, mereka berdua itu, Elisa dan putrinya sudah tidur nyenyak. Tapi kemudian Elisa terbangun karena ada suara-suara di ruang tamu yang dekat dengan kamarnya. Dan ketika dia bangun keluar dari kamar, dia terkejut karena ada sosok kuntilanak yang jelas berdiri di dekat pintu rumahnya. Sontak Elisa pun masuk ke kamar dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tidak lama kemudian, kuntilanak itu menghilang. Esoknya, Elisa menceritakan kejadian itu kepada Cika, Indah, Saidi, Bun, dan meminta mereka untuk bermalam di rumahnya sampai suaminya pulang. Karena yang lain takut, akhirnya Bun mengajak saya, Ari, dan Reno untuk ikut bermalam di rumah Elisa. Akhirnya kita sepakat dan setelah habis sholat maghrib, kami semua bertolak ke rumah Elisa. Ketika sampai di rumah Elisa, kita santai di ruang tamu
sambil mendengar cerita Elisa tentang kejadian semalam dan tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Elisa dan putrinya, Cika, Indah, tidur di kamar Elisa. Sedangkan saya, Ari, Renu, Saidi, dan Bun Bun tidur di ruang tamu. Tapi kami tidak langsung tidur karena tugas kami adalah berjaga-jaga. Hawa di rumah Elisa mulai berubah. Angin membuat pohon jambu di depan rumah Elisa bergoyang. Dan seketika jam 12 malam ke atas kejadian yang tidak diharapkan terjadi. Sosok kuntilanak yang mengganggu Elisa semalam muncul di depan pintu rumah Elisa yang terbuka sendiri dengan kencangnya. Sontak saya dan teman-teman yang di ruang tamu terkejut dan bengong. Tapi 1-2 menit kemudian kami sudah sadar dan menguasai diri. Saya menyuruh Elisa, Cika, Indah, dan putrinya tetap di kamar dan membaca ayat suci Al-Quran. Sedangkan saya dan teman yang lain dikomando oleh Ari yang memang menguasai ilmu agama yang kuat. Mulai membacakan ayat suci Al-Quran untuk mengusir kuntilanak tersebut. Alhamdulillah tidak lama kemudian kuntilanak itu hilang. Kemudian Ari mengeluarkan 3 botol besar air mineral yang sudah dibacakan surat Yasin di seluruh sudut rumah Elisa dan malam itu pun keadaan normal sampai subuh. Karena kami memang tidak tidur untuk berjaga-jaga kalau kuntilanak itu datang lagi. Karena penasaran kenapa kuntilanak itu mengganggu Elisa, padahal sebelumnya tidak pernah ada kejadian. Kami pun sepakat untuk menanyakan itu kepada Kiai yang juga guru dari Ari. Setelah sampai di rumah Elisa, kemudian beliau berdoa dan mendekati pagar rumah Elisa dan mengambil tanah di sekitar pagar. Lalu beliau menjelaskan bahwa di pagar rumah Elisa sudah ditaburi tanah kuburan oleh seseorang dan ternyata orang yang menaburkan tanah kuburan itu adalah tetangga seberang rumah Elisa. Kami pun langsung menuju rumah orang tersebut dan minta penjelasan. Akhirnya orang itu mengaku dan mengatakan bahwa dia melakukan hal tersebut karena iri dengan kehidupan Elisa dan suaminya yang semakin bagus rezekinya. Awalnya kami mau melaporkan kejadian itu ke polisi, tapi atas saran Pak Kiai akhirnya terjadi kesepakatan kekeluargaan disaksikan oleh ketua RT setempat. Alhamdulillah kejadian teror kuntilanak tersebut tidak pernah terjadi lagi. Teror kuntilanak. Bisa ya? Misalnya kita menaburkan tanah kuburan di depan rumah orang terus diteror kuntilanak. Bisa ya? Padahal aku dulu itu pernah ya nyoba. Aku pernah cerita ya, aku pernah nyoba salah satu cara untuk melihat makhluk halus adalah mengusapkan kedua mata, maksudnya kelopak mata kita dengan kelopak mata sama alis dengan menggunakan tanah kuburan yang masih basah. Itu aku udah coba guys, beneran aku udah coba. Aku masih inget banget itu makam di Jogja. Waktu aku pulang ke Jogja, ziarah ke makamnya buleku. Terus di situ ada makam yang masih baru gitu. Terus aku ambil tanahnya, terus aku usapin dong. Itu nggak ngefek, beneran nggak ngefek. Tapi sih aku nyobanya itu sore ya, nggak malam, sore. Atau mungkin harus nyobanya malam gitu ya, biar ngefek. Nah itu dah, aku nggak tahu. Tapi beneran nggak ngefek banget gitu. Lagian juga tetangganya aneh-aneh banget sih. Iri juga ngapain pakai teror-teror kuntilanak.
Udah cukup ngegibah aja. Gibah itu dosanya lebih berkali-kali lipat lagi daripada kamu nabur tanah kuburan. Udah gibah aja, cuma tetanggamu bilang, ih itu si Elisa itu, dia kok beruntung banget ya, mana suaminya sukses terus lagi, gini lagi. Udah tahu suamiku ini pengangguran banyak acara. Dia kok bisa sih? Pengen cubit suaminya deh aku. Kayak gitulah. Mending ngegibah aja, ngapain sih pakai acara kuntilanak segala itu. Untungnya apa coba? Kejelas emang tetanggamu Elisa. Oke. Udah ya untuk cerita kedua, kita lanjut lagi ke cerita terakhir, cerita ketiga ya. Langsung aja kita bacakan ceritanya. Nah, halo Kak Ana. Kali ini aku mau bercerita tentang pengalaman teman aku yang namanya Elis. Elis ini bekerja sebagai pramugari di salah satu maskapai terkenal. Dia tipe perempuan yang sangat memperhatikan penampilannya. Dan salah satu yang paling dia perhatikan adalah rambutnya. Kalau bisa dibilang, rambut merupakan bagian dirinya yang paling dia sukai dan jaga. Jadi tidak heran jika dia sangat memperhatikan setiap detil-detil perawatan yang harus dilakukan oleh mahkotanya. Kisah ini bermula saat dia pergi ke salah satu salon langganannya. Malam itu, dia akan menghadiri pesta kondangan. Sebagai pelanggan setia, dia pun juga sudah akrab dengan hairstylist yang biasanya menangani rambutnya. Untuk model kali ini, hairstylistnya mengandalkan hair extension untuk membuat penampilan yang elegan. Elis sangat puas dengan hasil kerja stylist. Pesta di malam hari berlalu begitu saja. Tidak ada sesuatu yang terlalu menarik untuk kita bahas. Cerita intinya terjadi saat dia pulang kembali ke kosnya. Dia tinggal berdua dengan salah satu temannya. Kamar udah gelap. Temennya juga udah tidur duluan. Elis pelan-pelan memasuki kamar. Setelah gosok gigi dan cuci wajah, dia pun siap-siap tidur. Dia memejamkan matanya. Namun, entah kenapa, dia merasa tidak tenang. Ada perasaan tidak enak di dalam hatinya. Seperti seseorang yang sedang menatapnya. Pelan-pelan dia membuka matanya dan sekelebat seperti ada nenek yang berdiri di samping ranjangnya. Namun saat matanya terbuka lebar, ternyata kosong. Ranjang seberang temannya masih sedang tidur nyenyak. Merasa dirinya mungkin kecapean, dia akhirnya kembali memejamkan matanya dan tertidur. Saat itu Minggu pagi, dan Elis sedang di kamar mandi sikat gigi. Tiba-tiba, dia mendengar teriakan temannya. Buru-buru Elis berlari keluar. Temannya dengan gemetar menunjuk ke arah ranjang Elis. Ternyata ada segumpal rambut di atas kasurnya. Elis agak shock juga dong. Dari mana rambut itu berasal? Namun dia tiba-tiba teringat kalau kemarin siang dia habis dari salon. Mungkin hasil pekerjaan si hairstylist kurang oke, sehingga rambutnya lepas. Buru-buru Elis menjelaskan ke temannya, baru si teman itu agak tenang. Malam harinya saat dia akan tidur lagi, kembali ada perasaan tidak enak. Tetapi kali ini dia merasa lebih parah. Dia tahu sebetulnya di kamar tidak ada apa-apa. Tetapi entah kenapa nalurinya berontak. Dia akhirnya kembali membuka mata untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa di kamarnya situ tidak ada apa-apa, selain hanya temannya saja.
Dan betul saja, saat dia membuka matanya, seorang nenek berdiri tepat di sampingnya. Alice mengusap-ngusap matanya, tetapi nenek itu sangat tidak senang. Mulutnya bergerak-gerak seolah-olah membicarakan sesuatu. Jantung Alice berdegup kencang. Nenek itu terlihat sedang marah-marah, tetapi suaranya terdengar seperti bisikan yang kacau. Alice tidak menangkap apa yang diomongkan sang nenek. Dan dengan sangat tiba-tiba, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan nyaring. "Kembalikan rambutku!" Alice langsung terbangun. Sekujur badannya keringetan, luar masih malam. Tetapi dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah itu. Mimpi tadi terlalu nyata. Dia mulai merasa ada yang tidak beres dengan rambutnya. Tetapi ada apa ya dengan rambutnya? Lalu dia pun teringat. Dia menggunakan sambungan rambut. Mungkinkah itu penyebabnya? Hari Senin pagi, Alice buru-buru ke salon untuk meminta kejelasannya ke hairstylistnya itu. Sang hairstylist tidak bisa langsung memberikan jawaban, tetapi berjanji akan mencoba melacak kembali asal-usul rambutnya itu. Beberapa minggu kemudian, akhirnya Alice pun mendapat jawaban. Ternyata, rambut yang dipasangkannya itu adalah rambut asli milik seorang nenek. Nenek ini sangat menyukai rambutnya dan merawatnya dengan sangat baik. Saat meninggal, ada salah satu anggota keluarga yang memutuskan memotong rambut sang nenek untuk dijual karena rambutnya yang sangat bagus dan panjang. Dan rambut itulah yang dipakaikan ke Alice. Nenek itu sepertinya tidak suka rambutnya dipakai siapapun. Itu sebabnya Alice diganggu. Setelah mengetahui kondisinya seperti itu, mereka akhirnya memutuskan rambut itu dibakar saja. Hanya setelah itu, Alice pun baru bisa lega. Oke, cerita terakhir tentang hantu nenek, rambut hantu nenek. Ya, emang ya bener sih ya. Kebanyakan yang setahu aku ya, kebanyakan kalau zaman dulu nggak tahu kalau sekarang lo ya. Kalau zaman dulu itu wig rambut ataupun hair extension, rambut pasangan itu kebanyakan itu kan dari rambut asli. Dan rambut asli itu kebanyakan tuh rambut orang meninggal gitu loh guys. Tapi sih ada sih ya rambut orang yang belum meninggal. Maksudnya rambut orang belum meninggal itu misalnya ya maksudnya aku rambutku panjang banget padahal rambutku pendek. Rambutku panjang, terus rambutku tuh bagus, rapi, hitam, halus gitu. Terus dia tuh potong rambut. Nah, pasti kan kalau udah potong rambut itu udah milik jadi si pegawai salon yang punya salon. Nah, sama yang punya salon itu dimanfaatkan biasanya, dicuci terus dibikin wig atau kalau nggak gitu bikin hair extension gitu kan, buat dijual kayak gitu. Tapi kebanyakan kalau zaman dulu rambut hair extension ataupun wig itu dari rambut orang meninggal gitu. Ya kan? Karena memang kalau rambut orang yang masih ada itu susah banget. Kadang itu kalau udah dipotong diminta lagi rambutnya buat kenang-kenangan. Kadang juga ya itu kita harus beli rambutnya gitu ke orang yang punya gitu. Kayak gitu sih. Jadi ya gak salah kalau misalnya arwahnya itu minta. Karena dulu tuh aku pernah dengar cerita ya, entah di mana ya, dengar cerita di mana gitu aku lupa. Jadi ada pengantin rias itu lagi ngerias calon pengantin gitu ya, lagi rias pengantin. Terus si pengantin ini kan mau disanggul. Nah, sanggulnya si pengantin ini mintanya sanggul dari punya dia sendiri karena dia beli sendiri gitu kan di
di salon mana, terus dia ngelihat bagus gitu loh rambutnya, teksturnya juga bagus karena rambutnya asli dia bilang. Nah dipakai dong pada saat itu, setelah dipakai dirias dalam waktu beberapa jam sebelum pas acara pernikahan itu, si cewek itu kesurupan dan minta rambutnya dikembalikan sama yang punya. Kayak gitu. Pernah itu, aku lupa siapa yang cerita. Udah lama banget sih. Pernah itu. Wih, serem lah. Serem banget sumpah. Oke, udah 3 cerita yang udah aku bacain. Ya, aku udah agak sedikit ngantuk ya karena udah nunjukin jam 2:30 pagi. So, jika kalian mempunyai cerita horor yang menurut kalian tuh creepy banget ya, entah itu pengalaman dari kakak, adik, saudara, ayah, ibu, nenek, kakek, ya itulah pokoknya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Dan jangan lupa podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan Anchor. Dan jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita horor terbaru. Dan podcast kisah horor kali ini udah mencapai peringkat 152 di Spotify. Masih bertahan di 200 besar ya selama kurang lebih 1 minggu ini. Dan jika kalian suka dengan video explore atau video cerita horor lainnya yang memang berbeda dengan cerita yang ada di Spotify, kalian langsung aja bisa mampir di channel YouTube aku namanya Ana Olive. ANNAOLEVA. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar kalian selalu update tentang video-video explore terbaru atau video cerita horor terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share. Oke, akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita horor di podcast kisah horor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembacaan cerita kali ini dan sampai jumpa.